Halo sahabat belajar, kembali lagi bersama saya Heribertus Kamal. Saya adalah guru sejarah di SMA Swasta Katolik Santo Arnoldus Mukul. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah dan makna Sumpah Pemuda. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu adalah memaknai semangat jiwa pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, mengaitkan nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam DKI Kebinekaan. Mari kita saksikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda kedua yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yakni sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Sumpah Pemuda menjadi peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Tanpa ikrar Sumpah Pemuda, perjuangan kebangsaan mungkin tidak berarah dan tak bertujuan. Peristiwa yang terjadi pada 28 Oktober 1928 tersebut merupakan wujud kesadaran para pemuda sebagai manusia yang ingin lepas dari penjajahan. Proses terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda bermula pada 12 November 1925, di mana mereka mengadakan Kongres Pemuda untuk membentuk panitia pelaksana. Kemudian pada 30 April 1926, organisasi-organisasi itu berkumpul dan membentuk rapat besar yang dikenal sebagai Kongres Pemuda pertama. Pada hari ketiga Kongres itulah Sumpah Pemuda dideklarasikan. Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Semangat pemuda ini tercipta dari Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari, yaitu sejak 27 hingga 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda yang menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Lalu siapa yang mengumumkan Sumpah Pemuda? Yang mengumumkan Sumpah Pemuda yaitu Sugondo Joyo Puspito selaku ketua PPPI yang terpilih sebagai ketua Kongres. Dari Kongres inilah akhirnya menghasilkan keputusan yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Adapun dampak penting dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah peristiwa Sumpah Pemuda telah membentuk kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib dan sepenanggungan sebagai suatu bangsa. Kemudian ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu adanya tujuan bersama serta mengurangi adanya perpecahan. Yang kedua, kebutuhan dalam mempersatukan perbedaan demi kemerdekaan, lalu ingin mengadakan musyawarah besar dan menggabungkan semua himpunan para pemuda. Ikrar pertama Sumpah Pemuda yaitu bertanah air satu tanah air Indonesia menunjukkan tentang semangat persatuan yang tinggi dari para pemuda dalam memperjuangkan ikatan bangsa Indonesia. Pada ikrar kedua Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Pada ikrar kedua ini menggambarkan makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya adalah banyaknya keberagaman budaya, adat istiadat, dan suku yang ada, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam ikatan bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga ini menyatakan bahwa menjunjung bahasa persatuan yang menandakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan bangsa. Yang seperti kita ketahui bahwa bangsa kita ini memiliki suku dengan berbagai bahasa daerah yang sangat beragam. Dengan adanya bahasa Indonesia dapat menjadi alat komunikasi dalam bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Jadi singkatnya adalah bangkitnya Sumpah Pemuda bangsa Indonesia ditandanya dengan berdirinya Budi Utomo, mendorong munculnya berbagai organisasi kepemudaan lainnya seperti Jong Sumatera, Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, dan lain-lain.
Nah, kemudian berbagai organisasi pemuda yang kita sebutkan tadi kemudian mengadakan Kongres Pemuda. Yang bertujuan diadakannya Kongres Pemuda di Indonesia adalah untuk memajukan paham pemersatu bangsa dan mempererat hubungan antara pemuda dengan bangsanya. Lalu Kongres Pemuda inilah yang kemudian mendorong lahirnya Sumpah Pemuda, karena mereka semakin sadar bahwa perjuangan jika dilakukan antara daerah maka sangat mudah untuk menghancurkan dan mengalahkan. Maka tidak ada pilihan lain selain mereka bersatu atas nama bangsa dan tanah air Indonesia. Sekian dan terima kasih.